Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Rasulullah. Teman-teman, ternyata itu bukan desa untuk manusia, teman-teman. Itu desa, tapi desa itu adalah desa gaib. Kita mau ke sana tuh gimana, Mas Evi? Berani nggak? Nggak kelihatan rumah-rumahnya ya? Nggak kelihatan. Hanya cahaya-cahaya. Astagfirullah. Kalau di sebelah sana itu ada rumah-rumah ya yang kita lihat. Terus cahayanya serampak. Itu memang perkampungan, tapi bukan perkampungan manusia, teman-teman. Tapi perkampungan dari golongan mereka ini. Kenapa saya bisa melihat kampungan itu dan saya bisa melihat dia seperti ini di sini? Ini kesalahan dari dia sendiri, teman-teman. Kesalahan dari dia sendiri. La haula wala quwata illa billah. Kemana dia? Astagfirullah. Di mana kamu? Di mana? Astagfirullah. Teman-teman, ini saya kehilangan jejak ya, teman-teman ya. Tadi saya itu bukannya bertujuan ke tempat ini karena saya itu tadi melewati jalan yang dekat dengan tempat ini. Terus saya melihat ada sebuah hantu itu menggendong kayak bayi. Bayinya itu bayi manusia biasa. Kenapa saya bilang bayi manusia biasa? Soalnya suara tangisannya itu persis sekali dengan manusia biasa. Nah, maka dari itu saya langsung kejar makhluk itu ke sini. Dia itu lari loh, teman-teman, bukan terbang tapi lari. Larinya luar biasa kenceng. Bentuk larinya itu hampir mirip kayak monyet. Jadi kayak gini, kenceng sekali, kayak gini sambil gendong bayinya. Tapi ini kok saya aneh nih. Sini Mas Evi. Ini pohon satu gede banget. Bentuknya pun aneh. Astagfirullahaladzim. Ini pohon apa ini? Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Tak ada pohon lain yang segede ini di tempat ini. Hanya pohon ini, tapi di bagian atas itu mekar kayak gini. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Sorry, mendengar suara bayi? Ini keras loh. Kayaknya di kamera kedengeran nih suaranya, keras banget ini. Gak jauh dari sini berarti. Di mana kamu? Di mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Loh, saya baru tahu, teman-teman. Ternyata di atas bukit ini, di seberang sana ada desa. Banyak lagi. Cahayanya banyak lagi. Astagfirullahaladzim. Desa apa itu? Saya pernah datang ke sini siang hari di daerah sini, teman-teman. Tapi di sana itu bukit, gunung-gunung. Ini kok banyak lampu? Kelihatan nggak di kamera Mas Evi? Ini desa apa? Kok saya baru tahu? Padahal siang hari saya ke sini loh. Dan saya melakukan pendakian. Saya baru tahu ada desa. Astagfirullah. Ini desa asli atau bukan ini?
Coba mas kameramen di zoom. Saya ingin lihat dari posisi kamera kayak apa. Di zoom coba. Lagi. Apa itu? Nggak kelihatan rumah-rumahnya ya? Nggak kelihatan sir. Hanya cahaya-cahaya. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Rasulullah. Teman-teman, ternyata itu bukan desa untuk manusia, teman-teman. Itu desa, tapi desa itu adalah desa gaib. Kita mau ke sana atau gimana, Mas Evi? Berani nggak? Berani, Sir. Tapi lewat mana ini? Ya kita harus turun lewat bawah. Ayo kita turun. Astagfirullah. Kok suara bayi nangis di atas? Kita kesana dulu. Hati-hati Mas Evi. Oh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Lepaskan bayi itu. Lepaskan bayi itu. Kamu itu berbohong. Itu bukan bayi kamu. Saya tahu itu bukan bayi kamu. Kamu itu berbohong. Itu bayi manusia. Sedangkan wujudmu seperti monyet kayak gini. Kamu bilang saya salah. Enggak. Saya nggak mungkin salah. Kenapa saya bilang saya nggak mungkin salah? Soalnya kalau saya salah, kamu itu nggak mungkin lari di tengah jalan dengan menitik bayi itu dari perkampungan warga. Silakan. Saya nggak takut. Kamu bilang jangan-jangan ini bayi kamu. Matanya berkedip. Ini benar-benar bayi manusia, teman-teman. Kamu mau saya bunuh? Mau saya bunuh di tempat ini? La ilaha illallah Rasulullah. Astaga. Kamu itu jangan berbohong kepada saya. Kamu serius? Baik, kalau kamu berbohong, kamu siap mati di sini? Serahkan bayi itu kepada saya. Astaga. Jadi teman-teman, ini adalah penghuni dari sisi lain tempat ini, teman-teman. Sisi lain tempat ini. Ya, bisa yang kita lihat tadi itu di bawah. Kalau di sebelah sana itu ada rumah-rumah, ya, yang kita lihat. Terus cahayanya serampak. Itu memang perkampungan, tapi bukan perkampungan manusia, teman-teman. Tapi perkampungan dari golongan mereka ini. Kenapa saya bisa melihat kampungan itu dan saya bisa melihat dia seperti ini di sini? Ini kesalahan dari dia sendiri, teman-teman. Kesalahan dari dia sendiri. La haula wala quwata illa billah. Di mana kamu menghilangkannya? Di mana?
Assalamualaikum. Apakah kamu di sini juga? Assalamualaikum. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Saya di sini tidak mengganggu kamu. Oh, jadi kamu juga menghuni tempat ini. Lihat teman-teman, angin mulai datang. Ya, di pohon-pohon ini mulai banyak bergerak. Ini kedatangan tamu kita, tamu yang pernah kita jumpai. Ya, termasuk ini tanda-tandanya. Ini Mas Sefi kalau mau lihat di bawah masih banyak sekali. Ya, ini ada laron. Jadi kita kedatangan tamu lagi yaitu Ratu Laron, teman-teman. Entah dia mau menampakkan dirinya atau tidak. Katanya saya memasuki wilayah kekuasaan dia. Jadi desa yang di sana itu adalah tempat dia juga. Jadi yang di sana itu adalah tempat di mana banyak sekali perkumpulan makhluk-makhluk gaib. Mereka itu banyak sekali yang bisa menyerupai manusia. Bahkan ada juga yang hidup berdampingan dengan manusia. Tapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya kalau mereka itu bukan manusia seutuhnya. Tapi mereka, kalau dicek kesehatan, mereka juga seperti manusia. Ada detak jantungnya. Ada sebagian seperti itu. Termasuk dia ini. Tapi dia ini kehilangan sebuah selendang emas, teman-teman, yang dimiliki oleh dia. Ya. Jadi gini teman-teman, wanita ini baru saja melahirkan seorang bayi di rumah sakit. Nah, wanita ini selalu menggunakan selendang untuk membungkus perutnya, ya teman-teman ya. Dan ketika dia melahirkan, itu selendang yang melilit perutnya, dia kan sedang merasakan sakit. Itu mungkin oleh bidan itu merasa kok ada selendang ini buat apa, mengikat di sini di bagian perut atas. Ketika dilepas nggak sadar dan dia kembali lagi menjadi wujud aslinya seperti ini. Jadi mereka kalau melahirkan pun butuh bantuan manusia juga ya. Apakah suamimu? Oh bukan, suamimu bangsamu juga. Ada yang menikah dengan sesama manusia? Tidak ada. Tapi rekan kerja ada. Oh jadi bangsa kamu juga kerja seperti bangsa manusia. Wallahu a'lam. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Jadi selendang itu ada di tangan bidan kamu. Tapi bidan kamu mengetahui karena perubahanmu seperti ini? Oh tidak. Jadi ketika kamu selendang itu dilepas, dalam beberapa menit kamu akan berubah. Nah ketika kamu berubah itu, kamu langsung tarik bayi kamu dan ke sini lari. Lalu kenapa bayi kami itu manusia? Kenapa? Oh dia juga sama seperti kamu. Dia akan berubah. Oh seperti itu. Jadi teman-teman, ini akan berubah kalau ya teman-teman ya, kalau sampai bayi ini terkena air teman-teman, kayak dimandikan, maka dia akan berubah. Lalu dia akan diberikan kain emas juga teman-teman ya, kayak diikat di perut entah di mana ya. Kalau cowok biasanya di pinggang buat sabuk kayak gitu. Kalau cewek ada yang dipakai buat penting itu kayak korset teman-teman ya, seperti itu teman-teman, untuk menutupi dari halayak umum gitu teman-teman.
bolehkah saya menuju ke desa kamu? Boleh. Oh, jadi seperti itu. Baiklah. Oh, kamu menitipkan bayi kamu ke saya, dan kamu akan mengambil kain kamu itu. Baik. Tapi ingat, saya mau menunggu kamu, tapi tidak lama. Kalau sampai lama, saya yang akan datang ke desa kamu itu. Oh, baiklah. Saya terima. Astagfirullah. Dia menitipkan sebentar, teman-teman. Ya. Silakan kamu ambil kain itu. Jangan menjaga bayi kamu, tapi tidak akan lama. Tidak akan sampai subuh. Kalau sampai subuh, saya akan mengambil ataupun mendatangi desa kamu. Saya mengantarkan ini bayi. Iya, silakan. Wah, astagfirullahaladzim, kencang banget. Ya teman-teman, ini saya akan menunggu ya di sini, dan ini Ratu Laron pun kayak sedang menyaksikan. Entah ini Ratu Laron kenapa datang ke sini. Perasaan saya itu sebelum ke sini itu sudah bersedekah, tapi kenapa dia masih datang ke sini, saya juga nggak tahu, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Gini teman-teman, kalau kita terjebak masuk ke desa yang ada di sana, itu desa gaib, teman-teman. Itu mereka juga nggak akan tahu kalau kita itu dari manusia. Yang mereka tahu adalah kita dari golongan mereka. Seperti mereka datang ke kehidupan kita di manusia, kita nggak akan tahu kalau mereka itu dari golongan mereka atau bukan. Soalnya sama persis. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita ke sana, ya, mereka itu melihatnya kita kayak sebangsa mereka. Gitu loh. Ada yang berwujud manusia real ketika menggunakan selendang emas mereka, ada yang berwujud seperti orang yang tadi, wanita yang tadi itu, mereka juga sudah biasa. Jadi kayak, oh itu paling sedang tidak menggunakan hal gini. Mereka juga malu, teman-teman. Kayak tadi bisa dilihat wanita ini, dia pakai daster segini. Mereka juga pakai baju loh. Mereka tahu aurat, mereka tahu menutup aurat. Apalagi baru melahirkan kan. Dan mereka juga bekerja, teman-teman. Bekerja seperti layaknya manusia. Dan bahkan mereka juga mencari pekerjaan di dunia manusia dan bersama manusia, bekerja bareng, berkegiatan bareng gitu. Tapi untuk pria kebanyakan itu dibikin kayak sabuk emas. Jadi dikasih sabuk kayak gini. Nah, untuk kalian yang mempunyai teman pria tapi dia itu menggunakan sabuk emas, kalian lebih baik bertanya aja ke mereka. Oh, kamu dari negeri gaib ya? Mereka juga gak akan marah. Mereka juga sama seperti manusia. Ya, tapi kalau diledek berlebihan ya mereka akan marah seperti manusia. Emosi. Seperti itu, teman-teman. Kok ini tumben di saya tidur ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini kelihatan jelas ini, Mas Evi. Kayaknya nggak jauh sih. Paling sekitar 500 meter kayaknya. Coba dilihat. Iya kan?
Iya sih. Iya kan, nggak jauh kan, kayak 500 meter tuh. Kayaknya kalau selesai ini kita ke sana bagus ini, menuju ke desa gaib. Iya sah. Itu bagus. Seperti ini yang terjadi ketika dia menggunakan kain emas dia akan menjadi manusia. Tapi biasanya kain emas ini disembunyikan di dalam perutnya dia, kayak dalam perut tapi di dalam kain untuk menghiburnya dia. Dan ini akan selalu bertambah panjang setiap bulannya teman-teman. Jadi dia itu harus setiap bulan itu memotong kainnya, dan ketika kain ini dibuang ke sungai ataupun kemana, ini kainnya akan larut teman-teman, larut di air sungai tersebut dan akan menjadi serbuk-serbuk emas.